Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat video ini dibuat pada tanggal 15 Mei tahun 2025, mayoritas dari kamu tentu sudah tahu bahwa 2 hari berturut-turut ini harga saham perusahaan besar cenderung mengalami kenaikan. Sebut saja BRI yang dalam 1 minggu ini sudah naik 12,6% dan ditutup pada angka 4.270. Ada juga saham Bank Mandiri yang naik 11,17% dan ditutup pada angka 5.325. Serta Bank BNI yang naik 9,2% dan ditutup pada angka 4.500. Tentu saja tidak hanya 3 saham ini, tapi karena ini merupakan saham-saham yang mencolok, di mana sebelumnya mengalami penurunan yang drastis, maka 3 saham inilah merupakan saham yang sering dibahas, yaitu BRI, Mandiri, dan BNI. Di mana biasanya kita melihat penurunan drastis dan dalam 2 hari ini kita malah melihat kenaikan yang sangat signifikan. Tapi kembali lagi, kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Bisa saja besok harganya kembali turun, tapi bisa juga besok harganya malah naik lebih tinggi lagi. Semuanya tergantung kepada mekanisme pasar. Kita hanya bisa mengantisipasi dan melakukan mitigasi risiko sebaik mungkin agar supaya apapun kondisinya, entah itu harga turun ataupun entah itu harga naik, kita bisa memanfaatkan portofolio dengan sebaik mungkin, mendapatkan profit yang maksimal dan memitigasi risiko seminimalisir mungkin. Oke, pada video kali ini saya tertarik membahas topik tentang psikologi saham. Kenapa? Karena mempertimbangkan kondisi pasar saham, khususnya harga saham big caps dalam 2 hari terakhir ini. Apakah kamu pernah berpikir, saat harga saham mengalami penurunan yang drastis, kita cenderung takut dan akhirnya kita menyesal saat harganya kembali naik. Di sisi yang lain, apabila harga sahamnya naik, kita cenderung serakah dan menyesal kenapa tidak membeli saat harganya turun. Alhasil, kita tidak memperoleh profit yang maksimal. Nah, 2 skenario ini yaitu harga naik dan turun merupakan psikologi saham. Di mana sebagai investor kita seakan-akan dipermainkan psikologi kita, perasaan kita, mental kita, pikiran kita oleh naik turunnya harga saham. Entah itu harga saham naik, entah itu harga saham turun. Selalu saja seperti itu dan terus berulang dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Yang membedakannya biasanya hanya sentimen saja, entah itu sentimen terkait kinerja keuangan, sentimen terkait makroekonomi, sentimen terkait politik, sentimen terkait global, dan lain sebagainya. Pada intinya, harga saham naik, psikologi kita terganggu, harga saham turun, psikologi kita juga terganggu. Nah, pada video kali ini saya mau membahas beberapa topik yang berkaitan dengan 2 hal ini, yaitu pada saat harga naik dan harga turun. Tujuannya, semoga saja video ini bisa membantu kamu agar supaya memiliki psikologi yang lebih dewasa. Bisa berpikir dengan logis dan memiliki psikologi yang lebih tenang menghadapi harga saham, entah itu naik ataupun turun. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Poin pertama, saat harga saham naik. Belum beli saham di harga rendah, ternyata sudah keburu naik. Gagal dapat profit besar. Kamu mungkin sering berpikir hal ini apabila harga saham mengalami kenaikan yang drastis. Contohnya saja seperti 2 hari terakhir ini. Untuk saham-saham big bank seperti BRI, Mandiri maupun BNI yang belum lama ini membagikan dividen. Mungkin saja uang dividennya belum kamu belikan saham karena berharap harganya turun lebih dalam lagi. Tapi alhasil bukannya tambah turun, melainkan harganya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Nah, kondisi itu membuat uang kamu masih tersisa dan kamu belum bisa membeli saham karena harganya sudah keburu naik. Di sisi yang lain, kamu juga gagal dapat profit yang lebih besar karena harganya sudah keburu naik dan kamu belum membeli sahamnya. Tapi di sisi yang lain, apabila harga saham turun, akan ada statement seperti ini. Sudah beli saham di harga tinggi, ternyata turun drastis. Floating loss-nya besar. Ini tentu kebalikan dari saat harga saham mengalami kenaikan. Saat harga saham mengalami penurunan, kita akan menyesal karena sudah membeli di harga yang terlalu tinggi. Alhasil saat harganya turun drastis, kita mengalami floating loss. Apalagi jika penurunan itu terjadi beberapa hari berturut-turut. Tentu saja psikologi kita akan jadi lebih terganggu. Kita masuk kepada poin kedua. Sudah beli saham tapi hanya sedikit, mau tambah lagi, takut turun lagi. Nah, saat harga saham naik misalkan dari angka yang awalnya 3.000 ke 3.500, mungkin di harga 3.500 kita tahu bahwa valuasinya masih menarik dan bahwa hal itu bisa saja harga sahamnya naik lebih tinggi lagi. Tapi kita sudah terlanjur takut karena harga sahamnya sudah keburu naik dari 3.000 ke 3.500. Alhasil kita takut untuk melakukan pembelian karena takut harganya turun lagi ke angka 3.000 bahkan lebih rendah daripada itu. Di sisi yang lain, apabila harga sahamnya turun, kita masih punya sisa dana untuk average down, tapi kita malah ragu.
takut harga turun lebih dalam lagi. Misalkan harga saham di angka 3.000, turun ke angka 2.500. Saat di harga 2.500, kita tahu itu sudah harga yang menarik, tapi kita masih takut karena bisa saja harganya turun ke angka 2.000, 1.500, dan seterusnya. Kita masuk kepada poin ketiga. Untuk harga naik menyesal karena gagal dapat profit besar. Seperti yang saya katakan tadi, kita masih menunda-nunda untuk melakukan pembelian saat harganya di bawah. Alhasil saat harganya naik, kita malah menyesal. Penyesalan selalu datang ke belakang dan itu terjadi pada saat harga mengalami kenaikan, kita punya dananya tapi kita masih menunda-nunda untuk melakukan pembelian. Alasannya sederhana, karena kita menunggu harga turun lebih rendah lagi. Di sisi sebaliknya, saat harga saham mengalami penurunan, harga turun takut karena bisa saja turun lebih dalam. Nah, ini merupakan kebalikan dari harga naik, di mana saat harga mengalami penurunan, kita malah takut karena bisa saja harga turun lebih dalam lagi dan kita akhirnya sudah kehabisan dana. Di sisi yang lain, kita juga takut karena bisa saja kita membelinya dan ternyata harga turun lagi, alhasil kita membeli di harga yang lebih tinggi. Poin keempat. Untuk harga naik, psikologi serakah dimainkan saat harga saham naik signifikan, apalagi dalam jangka pendek. Coba kamu perhatikan, apabila harga saham mengalami kenaikan secara berturut-turut dalam beberapa hari, kamu mungkin akan berpikir bahwa, sayang saya tidak membeli di harga rendah. Alhasil, harga sahamnya terus mengalami kenaikan, padahal sebenarnya kamu sudah ancang-ancang mau melakukan pembelian. Hanya saja kamu masih ragu. Alhasil, harga sahamnya mengalami kenaikan dan kamu gagal profit. Di sisi yang lain, saat harga saham turun, psikologi takut dimainkan saat harga saham turun drastis, apalagi berturut-turut. Ini merupakan kebalikan dari poin sebelumnya. Saat harga saham naik, kita serakah, saat harga saham turun, kita malah takut. Itu merupakan kondisi yang terus diulang-ulang di pasar saham. Entah itu kamu baru masuk pasar saham, entah itu kamu sudah 10 tahun, 20 tahun, dan lain sebagainya, kamu mungkin akan menghadapi hal yang sama, yaitu harga naik dan harga turun. Semuanya tergantung kepada kedewasaan kamu sebagai investor. Mungkin investor baru mungkin akan sangat takut ataupun sangat serakah. Tapi investor yang berpengalaman, yang sudah memiliki jam terbang yang sangat banyak, tentu bisa mengontrol psikologi mereka dengan lebih dewasa lagi. Poin kelima, untuk harga naik. Ingat, harga yang naik akan ada saatnya turun lagi. Jadi, tidak perlu menyesal dan serakah. Ini merupakan suatu pengingat bagi kamu agar supaya jangan terlalu serakah saat melihat harga saham terus mengalami kenaikan dari hari ke hari. Kamu takut kehilangan momentum dan kamu takut kehilangan kereta. Sehingga pada akhirnya kamu nekat membeli di harga yang sudah pucuk dan akhirnya harga saham mengalami penurunan. Ingat, tidak ada satu saham pun yang harganya selalu naik dan tidak pernah turun. Ingat, akan ada saatnya, entah hari ini, entah bulan depan, entah tahun depan, ataupun kapan, kita tidak tahu. Yang jelas saham yang terus naik akan ada saatnya turun lagi. Meski begitu, kita tidak tahu sejauh mana penurunannya. Sedangkan untuk harga saham yang turun, ingat, harga yang turun akan ada saatnya naik lagi. Jadi tidak perlu terlalu takut dengan catatan perusahaannya bagus. Ini tentu kamu sudah memiliki pelajaran di tahun 2024 dan tahun 2025. Saat harga saham perusahaan bagus mengalami penurunan yang sangat signifikan, bahkan sampai ke angka yang tidak masuk akal, banyak orang yang cenderung takut, banyak tebar fear di mana-mana, banyak prediksi yang sangat pesimis dan lain sebagainya. Tapi pada intinya kita kembali lagi kepada kinerja perusahaan. Apabila kinerjanya masih tumbuh, apabila mereka masih membagikan dividen dengan yield yang sangat menarik, tidak ada salahnya melihat peluang dari kondisi yang ada. Karena tentu saja kita bisa memperoleh profit besar apabila membeli di harga yang sangat rendah. Dan hal itu hanya akan terjadi apabila pasar saham ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, ini merupakan sekilas terkait pembahasan dari harga naik dan harga turun, khususnya dari sisi psikologi saham. Kita tentu sering berpikir bagaimana cara kita mengontrol psikologi agar supaya bisa lebih tenang saat harga saham naik dan maupun saat harga saham turun. Intinya kita harus menyeimbangkan antara berpikir secara logika dan perasaan atau feeling kita. Jangan sampai kita hanya terombang-ambingkan dengan feeling di mana saat harga saham turun kita takut, harga saham naik kita serakah. Alhasil, kita beli di pucuk, kita jual di paling rendah, kita cut loss di harga bottom, kita beli di harga pucuk. Nah, di sisi yang lain, kita juga harus memaksimalkan logika berpikir kita, agar supaya kita bisa menentukan kapan kita akan melakukan pembelian, kapan kita akan melakukan penjualan, di harga berapa kita beli, di harga berapa kita jual. Di sisi yang lain, kita juga punya alasan, kenapa saya beli saham ini, kenapa saya jual saham ini. Bukan hanya karena melihat harga sahamnya yang naik dan turun dengan sangat signifikan, tapi ada alasan yang mendasari hal tersebut. Ini intinya, ada alasan kenapa kamu jual, ada alasan kenapa kamu beli. Bukan hanya sekedar karena takut atau bukan hanya sekedar karena serakah. Tetapi ada alasan, ada hitung-hitungannya, ada dasar yang menjadi patokan kenapa kamu melakukan suatu kegiatan, entah itu buy, hold, ataupun sell.
Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu dan selalu melatih psikologi saham kamu agar supaya dari waktu ke waktu kamu menjadi investor yang lebih tahan uji. Entah itu saat harga saham naik signifikan, entah itu saat harga saham turun signifikan. Nah, sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat menulis satu e-book yang berkaitan dengan psikologi saham. Apabila kamu ingin mempelajari topik ini dengan lebih detail, mungkin e-book ini bisa membantu. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Dan sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Saran saya, kamu jangan dulu average down jika belum nonton video ini hingga selesai. Karena pada video ini saya akan menjelaskan berbagai topik yang berkaitan dengan average down, tentu saja dengan skenario dengan bukti nyata yang real. Pada intinya, sebenarnya tujuan average down hanya dua ini. Yang pertama, memperkecil harga rata-rata, di mana semakin banyak kita melakukan pembelian saham pada harga yang lebih rendah, otomatis harga rata-rata yang kita miliki akan semakin rendah juga. Dan diharapkan nantinya, apabila harga saham mengalami kenaikan di kemudian hari, keuntungannya bisa lebih maksimal dibandingkan kita tidak melakukan average down. Dan di sisi yang lain, apabila harga sahamnya turun lebih dalam, kita memiliki harga rata-rata yang tidak terlalu jauh dengan harga pada saat mengalami penurunan. Kedua, mengumpulkan lembar saham agar semakin banyak. Selain memperkecil harga rata-rata, tujuan berikutnya adalah mengumpulkan lembar saham. Semakin banyak lembar saham yang kita miliki akan berdampak kepada dua hal. Yang pertama, tentu saja apabila harga saham naik, keuntungan menjadi lebih besar. Dan yang kedua, apabila perusahaan membagikan dividen, tentu saja dividen yang kita terima semakin banyak, karena lembar saham yang kita miliki juga semakin banyak. Nah, tapi di sisi yang lain, kamu juga harus mempertimbangkan risiko. Apabila lembar saham semakin banyak, tentu saja jika perusahaan ini harga sahamnya turun signifikan akan berdampak kepada semakin banyak juga kerugian yang akan diterima. Untuk melakukan average down setidaknya berdasarkan 4 sumber ini. Yang pertama, sisa modal awal. Kamu mungkin sudah membeli saham dengan berbagai harga tertentu dan memiliki sisa dana, yang mana sisa dana itu bisa dilakukan untuk average down. Kedua, dana top up. Kamu mungkin modal awalnya sudah dipakai semua untuk membeli saham dan harus melakukan top up dana dari penghasilan rutin yang kamu terima agar bisa melakukan average down. Ketiga, dividen yang diterima. Kamu mungkin akan menerima dividen dari pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan biasanya 1 kali dalam 1 tahun. Dan dividen itu bisa kamu gunakan untuk melakukan average down atau yang biasa disebut dengan reinvest dividen. Keempat, hasil penjualan saham yang lain. Mungkin ada saham-saham tertentu di mana kamu melakukan take profit ataupun melakukan cut loss dan hasil penjualan dari saham tersebut dananya bisa kamu alokasikan untuk melakukan average down pada saham yang lain. Itulah kira-kira 4 sumber dana untuk melakukan average down. Nah, ini merupakan skenario yang saya tulis di ebook The Stock Market perihal skenario money management berdasarkan risk profile investor. Setidaknya terbagi ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama adalah investor konservatif, moderat, dan agresif. Bedanya apa? Untuk investor konservatif di mana biasanya alokasi money manajemennya berbentuk seperti piramida, yang mana untuk dana awal biasanya sedikit, dana di tengah biasanya lebih banyak, dan dana yang paling bawah biasanya lebih banyak. Untuk investor moderat biasanya alokasi dananya seimbang dari harga ke harga, entah itu harga yang tinggi maupun harga yang rendah. Sedangkan untuk investor agresif, biasanya alokasi dananya itu adalah piramida terbalik, di mana pada harga tinggi mereka membeli dengan uang yang lebih banyak, kemudian berangsur-angsur nominal pembeliannya menjadi lebih kecil saat harga saham mengalami penurunan. Sebenarnya untuk risk profile ini memiliki keunggulannya masing-masing. Ada keunggulannya, ada juga resikonya. Contohnya seperti investor konservatif. Apabila harga saham mengalami penurunan, memang secara harga rata-rata mereka memiliki keuntungan karena membeli lebih banyak pada harga yang lebih rendah, sehingga harga rata-ratanya bisa semakin rendah. Sebaliknya investor agresif, karena sudah membeli banyak di harga atas, maka apabila harga turun lebih dalam lagi, mereka hanya melakukan average down dengan dana yang lebih kecil. Alhasil, harga rata-ratanya menjadi lebih rendah. Tapi jika dibalik, apabila harga saham mengalami kenaikan, untuk investor konservatif akan mengalami kerugian karena tidak bisa membeli dengan uang yang banyak saat harga saham masih tinggi. Sebaliknya, untuk investor agresif, mereka akan memiliki keuntungan yang lebih besar karena sudah membeli saham dengan uang yang lebih banyak pada harga yang cenderung lebih tinggi. Nah, di tengah-tengah ada investor moderat yang mana melakukan pembelian pada rentang harga tertentu dengan nominal uang yang sama, alias tidak berubah mau harganya tinggi ataupun harganya rendah. Untuk pembahasan lengkapnya saya sudah tulis di ebook The Stock Market. Nah, mari kita masuk ke contoh saja supaya pembahasan menjadi lebih nyata.
Saat video ini dibuat, kita akan menggunakan saham BMRI. Nah, biasanya kamu komplain kan kenapa saya selalu menggunakan saham BBRI. Pada video ini, saya akan menggunakan saham BMRI, mengingat harga sahamnya juga turun cukup signifikan saat video ini dibuat. Bisa kamu lihat, dulunya harga sahamnya pernah berada di atas angka 7.000, tapi kini hanya berada pada angka 5.150. Dan ingat, dulunya harga sahamnya pernah menyentuh angka 2.000 pada tahun 2020. Nanti kita akan gunakan beberapa skenario untuk melakukan simulasi average down saham BMRI ini. Sebelum lebih lanjut, kita lihat dulu terkait contoh nyata dari profil risiko yang tadi sudah kita bahas, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Kita ambil contohnya, misalkan untuk profil risiko konservatif dengan alokasi dana 100 juta rupiah dan kita asumsikan terjadi pembelian 3 harga, yaitu 6.500 sebanyak 2.000 lembar, 6.000 sebanyak 3.000 lembar, dan 5.000 sebanyak 4.000 lembar. Bisa kamu lihat di sini, jumlah lembarnya semakin banyak jika harga sahamnya turun menjadi lebih rendah. Di 6.500 beli 2.000 lembar, tapi di 5.000 sudah beli 4.000 lembar. Hal ini sesuai dengan skenario yang tadi kita bahas, di mana dengan sistem piramida. Semakin harga turun, semakin banyak lembar saham yang dibeli. Begitu juga dengan alokasi dananya, dari 13 juta, 18 juta, dan 20 juta. Dengan skenario ini, apabila diasumsikan dilakukan 3 kali pembelian, maka harga rata-ratanya adalah 5.667 saat harga saham turun ke angka 5.000. Oh iya, sebagai informasi, untuk tabel ini merupakan bonus yang akan kamu dapatkan saat kamu melakukan pembelian ebook strategi nabung saham. Ini merupakan tabel simulasi yang bisa kamu lakukan untuk melakukan perhitungan simulasi harga rata-rata saat melakukan average down dari harga ke harga. Kemudian kita masuk kepada risk profile moderat. Nah, untuk risk profile moderat ini, kita akan melakukan pembelian dengan jumlah lembar saham yang sama, yaitu 3.000 lembar. Artinya, entah itu harganya 6.500, 6.000 maupun 5.000, jumlah lembar saham yang kita miliki adalah sama untuk setiap harga. Dan dampaknya, harga average menjadi 5.833. Tentu saja angka ini lebih tinggi dibandingkan tadi profil risiko konservatif. Karena lembar saham yang dimiliki adalah tetap tidak seperti sebelumnya, semakin harga turun semakin banyak. Bagaimana dari sisi risiko agresif? Sebaliknya, untuk risiko agresif, kita melakukan pembelian lebih banyak pada harga yang lebih tinggi. Artinya di harga 6.500, lembar saham kita 4.000, 6.000 jumlah lembar saham kita menjadi 3.000, dan harga 5.000 jumlah lembar saham kita menjadi Rp2.000. Begitu juga dengan alokasi dananya, dari 26.000 turun menjadi 18, turun menjadi 10.000. Harga average down kita menjadi Rp6.000. Nah, dari 3 skenario ini kamu bisa lihat bahwa profil risiko agresif memiliki harga rata-rata yang jauh lebih tinggi dibandingkan moderat dan tentu saja dibandingkan risiko konservatif. Dan di sisi yang lain, profil risiko konservatif memiliki harga rata-rata yang paling rendah apabila harga saham mengalami penurunan. Itu merupakan skenario dari 3 risk profile yang bisa kamu lihat berdasarkan tampilan yang ada ini. Nah, dengan kata lain, kita hanya memiliki sisa dana 49 juta untuk resiko konservatif, 47,5 juta untuk resiko moderat, dan 46 juta untuk resiko agresif. Bagaimana kita memanfaatkan sisa dana tersebut untuk melakukan average down apabila harga sahamnya turun lebih dalam lagi? Kita akan membahas pada pembahasan selanjutnya. Sekarang mari kita bahas beberapa contoh skenario average down. Tapi sebelum itu, seperti yang sudah saya katakan tadi, pada tahun 2020, harga terendah BMRI berada di kisaran angka Rp2.000. Dan mungkin bahkan bisa lebih rendah lagi. Kenapa saya menggunakan angka Rp2.000 ini? Banyak yang mengatakan bahwa tahun 2020 kan krisis, dan kita tidak bisa membandingkan dengan tahun 2025. Meskipun begitu, saya pribadi tetap memiliki profil risiko yang lebih konservatif, di mana melihat harga terendah yang pernah dicapai. Artinya secara logika, meskipun kondisinya berbeda, tapi apabila di masa lalu saham tersebut pernah turun hingga ke angka 2.000, tidak menutup kemungkinan juga harga sahamnya bisa kembali ke angka tersebut di tahun ini. Memang ini merupakan hal yang berbeda, mengingat di tahun 2020 terjadi krisis dan di tahun 2025 tidak ada krisis. Sehingga kita tidak bisa membandingkan antara 2 tahun yang berbeda, setidaknya hingga video ini dibuat pada tanggal 8 Februari tahun 2025. Nah, ini merupakan perhitungan skenario dari 3 risk profile tersebut. Misalkan untuk profil risiko konservatif. Apabila kita melakukan simulasi ini, hal pertama yang harus kita lihat adalah berapa harga terendah yang harus kamu antisipasi. Contohnya seperti saham BMRI ini, harga terendahnya di angka kisaran Rp2.000. Apabila kita memasukkan unsur angka harga saham Rp2.000 pada risiko profil konservatif ini, kita asumsikan membeli sebanyak 5.000 lembar.
Artinya jumlah lembar yang kita beli ini jauh lebih besar dari pembelian awal kita, yaitu 2.000, 3.000 maupun 4.000 lembar. Meski begitu sebenarnya alokasi dana yang kita beli hanya 10 juta rupiah saja, dan ini lebih rendah dibandingkan 3 pembelian di awal. Nah, untuk kondisi saat ini, harga rata-ratanya akan turun dari 5.667 menjadi 4.357 apabila kita melakukan pembelian pada harga terendah. Tapi, tidak hanya sampai di situ saja. Kita harus memikirkan skenario terburuk yang mungkin bisa terjadi. Kalau harga saham BMRI ini turun mencapai angka Rp1.000, memang ini rasanya tidak masuk akal, bahkan sangat tidak masuk akal. Tapi, di sini kita harus mengantisipasi potensi resiko yang bisa terjadi. Meskipun itu rasanya tidak masuk akal, tapi bagaimana jika itu terjadi? Ingat, ada satu saham yang dulunya harga sahamnya Rp5.000, tapi kini hanya tersisa di bawah Rp1.000. Ada juga saham yang dulunya di angka Rp100.000, tapi kini hanya tersisa belasan ribu rupiah. Tidak ada yang tidak mungkin di pasar saham. Tentu saja dengan berbagai pertimbangan yang harus kita lakukan analisa. Untuk itulah, untuk melakukan average down, kita harus memikirkan skenario terburuk yang mungkin bisa saja terjadi. Meskipun itu rasanya hampir mustahil untuk terjadi, tapi kita harus mempersiapkannya dalam perhitungan average down kita, agar supaya analisa dan money management kita menjadi lebih konservatif dari pembahasan ini. Nah, bisa kamu lihat di sini. Saat harga terendahnya 2.000, kita melakukan pembelian sebanyak 5.000 lembar. Itu artinya kita asumsikan apabila harga sahamnya turun setengah atau 50% dari harga terendah yang pernah kita capai. Artinya dari harga 2.000 ini turun menjadi Rp1.000. Dan di saat yang sama jumlah pembelian lembar saham kita kalikan 2 dari yang awalnya Rp5.000 menjadi Rp10.000. Dan alokasi modal kita sebenarnya sama, yaitu hanya Rp10 juta. Jika kondisi ini terjadi, sebenarnya harga rata-rata kita menjadi Rp2.958 saat harga sahamnya turun ke angka Rp1.000. Tentu saja ini bisa memperkecil harga rata-rata yang kita miliki karena kita terus mengantisipasi apabila harganya turun ke harga yang sampai tidak masuk akal. Nah, dengan skenario ini sebenarnya kita masih memiliki sisa dana sebanyak 29 juta. Angka 29 juta ini terserah kamu. Kamu ingin alokasikan untuk membeli harga saham di angka berapa? Karena anggaplah harga saham BMRI saat video ini dibuat di angka Rp5.000. Tentu untuk menurun hingga ke angka 2.000 dan Rp1.000 masih memiliki perjalanan yang cukup panjang. Sehingga masih tersisa beberapa skenario yang bisa kamu lakukan. Entah itu kamu beli di harga 4.500, entah itu kamu beli di harga 4.000, terserah kamu. Setidaknya angka 29 juta sisa dana ini bisa kamu alokasikan ke dalam beberapa harga tertentu. Tapi di sisi yang lain, kamu sudah memiliki bumper di mana sudah mempersiapkan apabila harga sahamnya turun ke angka 2.000 atau Rp1.000. Tentu saja ini hanya jika kita menggunakan modal awal yang kita miliki. Seperti yang sudah saya katakan tadi, sumber untuk average down sebenarnya terdiri dari 4 aspek. Yang pertama sisa modal, kedua dana top up, dividen yang diterima, dan hasil penjualan saham yang lain. Kita hanya bahas dari poin pertama saja yaitu sisa modal awal. Sedangkan kamu bisa memanfaatkan 3 kesempatan lainnya, yaitu melalui dana top up, dividen yang diterima, dan hasil penjualan saham yang lain. Nah, sebagai contoh, dengan simulasi yang tadi kita bahas, artinya apabila harga sahamnya turun semakin dalam, mungkin saja untuk harga pembelian di angka 2.000 dan Rp1.000 ini, kamu bisa mengalokasikan dana yang jauh lebih besar dari Rp10 juta. Entah itu 20 juta, 30 juta, dan seterusnya. Dan hal itu akan berdampak kepada harga rata-rata yang menjadi semakin lebih rendah lagi. Nah, bagaimana untuk profil resiko moderat? Skenario-nya sama seperti tadi, di mana melakukan pembelian pada harga yang paling rendah yaitu Rp2.000 dan dikurangi 50%. Dan artinya dialokasikan dana juga di harga Rp1.000. Sama seperti tadi, di sini untuk profil risiko moderat tersisa dana Rp27,5 juta. Sedangkan untuk risiko agresif tersisa dana Rp26 juta. Bisa kamu lihat di sini untuk 3 skenario ini, apabila harga saham turun ke angka yang tidak masuk akal, katakanlah Rp1.000, harga rata-rata untuk profil risiko agresif adalah Rp3.083, moderat Rp3.021, dan konservatif Rp2.958. Tentu saja dengan skenario ini, kita bisa memitigasi risiko terkait penurunan harga saham dengan memperkirakan untuk melakukan average down pada harga terendah dan setengah dari harga terendah tersebut. Tentu saja ini merupakan simulasi saja, kamu harus mempertimbangkan dengan berbagai analisa yang bisa kamu gunakan. Apabila kemudian fundamental perusahaan berubah dari yang awalnya bagus menjadi kurang bagus, kamu tentu tidak harus melakukan average down tapi bisa melakukan cut loss.
Ada berbagai banyak opsi pilihan yang bisa kamu lakukan untuk saham-saham yang akan kamu analisa. Dan ingat, setiap saham punya cara pandang yang berbeda. Mungkin di saham A kamu harus cut loss, di saham B kamu harus average down. Semuanya kembali lagi kepada cara analisa dan keyakinan kamu untuk melakukan average down atau cut loss di saham-saham tertentu. Tapi setidaknya dengan skenario ini, kamu bisa memitigasi risiko dengan memperkecil harga rata-rata dari pembelian kamu. Caranya sebenarnya sangat sederhana, di mana kamu mencari harga terendah yang pernah dicapai oleh perusahaan itu, dan kamu bagi 50% dari harga tersebut. Alokasikan dana untuk menjaga apabila harga sahamnya turun ke angka tersebut. Sedangkan bagaimana jika harga sahamnya tidak turun ke angka tersebut kemudian mengalami kenaikan harga? Tentu saja itu merupakan hal yang bagus, karena setiap kita tentu berharap harga sahamnya bisa naik lebih tinggi lagi sehingga memperoleh keuntungan. Dan artinya kamu masih memiliki sisa dana yang tidak perlu kamu gunakan untuk melakukan pembelian. Tapi di sisi yang lain, kamu juga bisa memanfaatkan selisih dana yang bisa kamu peroleh untuk melakukan pembelian pada beberapa harga tertentu. Contohnya seperti resiko konservatif ini dengan sisa dana 29 juta, selain dari dana pembelian di harga 2000 dan 1000, kamu bisa melakukan pembelian pada beberapa variasi harga, entah itu 4.700, 4.800, 5.000, 3.000, dan seterusnya. Yang penting intinya, kamu sudah memiliki alokasi dana untuk harga terendahnya. Kira-kira seperti itulah alokasi money management yang bisa mungkin kamu jadikan referensi saat harga saham mengalami penurunan. Ingat, ini bukan menghilangkan risiko, tapi meminimalisir potensi risiko yang bisa terjadi. Dan setiap saham punya preferensi yang berbeda-beda. Seperti yang saya katakan tadi, kamu harus analisa dulu. Apabila kamu yakin, silakan average down. Tapi jika kamu tidak yakin atau saham tersebut memang sudah jelek, sebaiknya jangan average down tapi lakukan cut loss. Setiap orang punya cara analisanya yang berbeda dan memiliki keyakinan juga yang tentu berbeda. Kesimpulan, sebelum average down, buat skenario terburuknya dulu. Pakai hitungan matematika sederhana saja. Bagaimana jika harga turun ke angka terendah atau bahkan lebih rendah lagi? Apa yang harus saya lakukan? Kita tidak boleh hanya berbicara tentang mustahil ataupun hal itu tidak mungkin. Karena ingat, di pasar saham tidak ada yang tidak mungkin. Saham bagus bisa menjadi jelek, harga saham yang dulunya tinggi bisa menjadi sangat rendah. Sudah banyak fakta yang membuktikan hal tersebut. Artinya, kita harus memitigasi risiko sebaik mungkin agar jangan sampai jika hal itu terjadi, kita tidak ada persiapan dan akhirnya malah pusing sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.